Halo guys, ketemu lagi bersama gua DY and welcome back to my channel. Di video kali ini gua akan merangkum sebuah film garapan dari negara kita tercinta, yaitu Indonesia Raya Merdeka, di mana film dengan genre thriller berjudul Home Pimpa tahun 2021 ini akan menceritakan sosok seorang wanita cantik yang ternyata diam-diam dia mempunyai masa kecil yang begitu cukup membagongkan, sehingga membuat si wanita ini tumbuh dengan pribadi yang agak sedikit berbeda. So, tanpa menunggu terlalu lama lagi, biar kuota kalian gak cepat habis, carilah tempat yang paling nyaman menurut kalian dan enjoy this video. Berlatar belakang saat zaman TikTok masih belum ada seperti sekarang, kita akan diperlihatkan persahabatan anak kecil yang sedang bermain home pimpa alias home gambreng. Pasti anak zaman now tanya, apa itu home pimpa? Lanjut. Yang mana masing-masing dari anak ini bernama Angel, Jenna, lalu ada Lily dan Nico, dan yang terakhir adalah Ririn. Karena dalam metode permainan legenda ini, siapa yang telapak tangannya paling berbeda, maka dialah yang harus kalah dan mendapat hukuman, di mana Jenny yang dalam posisi kalah harus mengejar dan menangkap salah satu dari mereka untuk menggantikan posisinya. Saat Jenna hampir berhasil menangkap Angel, tanpa diduga-duga terjadi suatu insiden yang membuat Angel harus kecebur dan masuk ke dalam sungai, di mana Jenna yang melihat hal ini berusaha untuk menolong temannya tersebut, sehingga akhirnya membuat Jenna juga ikut jatuh ke dalam sungai Cisadane. Akan tetapi kalian akan dibuat terkejut karena Angel justru mengorbankan Jenna dan menginjak pundak Jenna, sehingga hukum gravitasi pun terjadi, di mana dengan gaya tekanan seperti ini membuat Angel bisa berenang naik ke permukaan dan berhasil selamat, sedangkan Jenna harus tenggelam karena kehabisan nafas. Untuk menutupi hal ini, maka Angel pun membuat sebuah perjanjian dengan Lilin, Ririn, dan Nico agar kejadian ini jangan sampai diketahui oleh siapapun kecuali mereka. Kalian janji? Pokoknya apapun yang terjadi di sini kalian gak boleh cerita ke siapapun. Singkat cerita, 10 tahun pun berlalu. Kini mereka pun telah menjadi murid SMA dan sudah tidak bau matahari lagi, di mana Angel dan yang lain sedang merayakan hari ulang tahun Ririn, dan tanpa ada satupun dari mereka yang mengingat peristiwa meninggalnya Jenna tersebut. Tebak dong, gue lagi sama siapa? Hah? Untuk kemudian Angel pun mendatangi salah satu cowok yang bisa dibilang cukup populer di sekolahnya yang bernama Acer, dan Angel yang jatuh hati berniat ingin memberi kado kepada Acer, yang mana pada hari ini juga bertepatan dengan hari ulang tahun si doi. Happy birthday ya. Ini buat kamu. Namun di luar ekspektasi, karena walaupun Angel memiliki paras-nan cantik, Acer justru menolak pemberian Angel dikarenakan si doi yang lebih memilih untuk dekat bersama seorang gadis yang bernama Moira. Sini. Biar aku aja yang pesannya. Ini dari tadi di sana ke sini. Iya. Ya. Tapi Asyar. Merasa bete karena telah mendapat penolakan, maka Angel pun coba dihibur oleh sahabatnya. Yang tak lama si bebongok ini datang lagi dan membawakan kue ulang tahun untuk Ririn, dikarenakan Angel yang lupa dan tadi sempat menitipkan kue tersebut kepada ibu kantin. Tadi ibu kantin nitipin kue ini buat Ririn katanya. Asyar? Loh? Saat Ririn datang, mereka pun langsung memberi ucapan ulang tahun kepada Ririn, di mana di tengah suasana kebahagiaan ini, tiba-tiba masuklah sebuah SMS yang membuat mereka semua sontak terkejut, dikarenakan isi dari SMS tersebut menyuruh mereka untuk datang ke sebuah tempat di mana Jenna dulu tinggal, dan hal ini membuat mereka kembali mengingat akan masa lalu mereka dulu. Merasa penasaran, maka mereka pun mendatangi lokasi yang dimaksud untuk mencari tahu siapa yang telah mengirimkan SMS tersebut. Akan tetapi, setibanya di sana mereka semakin dibuat terkejut karena tiba-tiba ya, suara itu adalah suara Jenna, di mana hal ini membuat mereka semua menjadi ketakutan saat mendengar suara yang sudah tidak asing lagi di telinga mereka.
Untuk kemudian Jenna ini menyuruh mereka untuk memainkan permainan Legend Home Pimpa seperti yang biasa mereka lakukan dulu. Akan tetapi karena mereka menolak untuk melakukannya dan menganggap jika ini hanyalah sebuah lelucon belaka, tiba-tiba saja mereka mulai merasakan mual akibat kue ultah yang telah mereka makan tadi ternyata telah diberi racun yang mematikan, dan jika mereka masih ingin hidup maka mereka harus bermain Home Pimpa untuk mendapatkan penawar racun tersebut. Pimpa alayum gamreng. Karena Nico yang dalam posisi kalah, maka Nico pun harus mendapat hukuman di mana ia diperintahkan untuk membunuh Ririn dan untuk bisa segera mendapatkan penawar racun bagi mereka semua. Di mana dalam kondisi terdesak seperti ini, maka mulai timbullah sisi buruk dari manusia yang akan membuat mereka jadi tidak peduli kepada sesama, seperti halnya juga para koruptor bagong yang membuat kita sengsara dengan mementingkan perut mereka. Dan pada titik ini, dengan teganya Nico pun betul-betul berniat untuk menghabisi Ririn. Kita tuh kenal lama nih. Maafin gue, Rin. Namun ternyata pisau itu hanyalah sebuah mainan yang mana jika ditusukkan maka si pisau ini akan ngelapot dan masuk ke dalam. Dan ternyata ini hanyalah sebuah tes untuk mengetahui seberapa dekat persahabatan mereka. Namun apakah kalian pikir ini sudah berakhir? Karena ternyata penawar racun yang telah disiapkan tadi hanya berjumlah 3 biji. Sehingga pada titik ini mereka pun kembali diuji dan harus mengorbankan salah satu dari mereka untuk bertahan hidup. Yang pada akhirnya Ririn pun harus benar-benar tewas dalam kejadian ini. Untuk menutupi kejadian ini, maka Angel pun kembali membuat perjanjian dengan Lily dan Nico, yang mana pada saat polisi datang untuk menginterogasi mereka, mereka pun serentak memberikan informasi palsu dan mengatakan jika kejadian ini merupakan kasus bunuh diri yang dilakukan oleh Ririn itu sendiri. Janji kayak dulu. Setibanya Angel di rumah, ia pun menemui ibunya dan menceritakan perihal yang baru saja ia alami. Namun ternyata sang ibu justru tidak mempedulikan hal itu dan lebih memilih untuk membahas nilai Angel di sekolah. Writing 7. Tapi tetap ada angka 7-nya kan? Kamu harus selalu jadi yang paling baik di antara semua orang. Mengetahui jika Angel mendapat nilai di bawah 8, maka sang ibu pun memberi hukuman kepada Angel dengan alasan untuk memberi efek jerah kepada Angel yang dianggap kurang belajar. Dimana pada titik ini kita mulai sedikit mengetahui tentang masa kecil Angel yang memang sering disiksa oleh sang ibu berulang kali dari Angel masih kecil hingga saat ini. Karena ibunya ini berpikir jika Angel menjadi orang yang pintar dan sukses, maka Angel tidak harus mengalami pengalaman yang sama seperti ibunya yang telah ditinggal cerai oleh sang ayah. Karena dulu mereka hidup dalam keadaan yang begitu miskin. Mami gak mau kamu ngalamin semua yang udah Mami ngalamin. Namun tanpa sang ibu sadari, perbuatannya ini secara perlahan mulai mengubah Angel sedikit demi sedikit menjadi sosok seorang psikopat yang notabene-nya sisi seorang psikopat memang kerap kali muncul pada anak yang mendapatkan penyiksaan dari kecil seperti ini. Pada lain sisi, Lily yang sedang berduaan dengan Nico secara terang-terangan mulai mengutarakan isi hatinya selama ini yang telah menyimpan perasaan kepada Nico. Namun Nico justru menolak perasaan Lily dikarenakan Nico sendiri memiliki perasaan suka terhadap Angel. Gue suka Angel karena itu dia. Gue bisa nih kayak dia. Sesaat setelah Nico pergi, HP Lily pun berbunyi di mana itu merupakan pesan dari Jenna untuk menyuruh mereka datang ke sebuah gudang. Untuk kemudian Lily pun mengajak Angel ke lokasi yang dimaksud dan betapa terkejutnya mereka saat melihat Acer yang ternyata juga mendapatkan SMS untuk datang ke tempat ini. Di mana mereka bertiga pun diperintahkan untuk memulai permainan Home Pimpa demi menyelamatkan nyawa Nico. Home Pimpa alayum gamreng. Lily yang dalam posisi kalah mengharuskan ia untuk memilih dan mengorbankan salah satu temannya yaitu Angel atau Nico. Dan karena Lily ini memang punya hati kepada Nico, maka ia lebih memilih untuk mengorbankan nyawa Angel demi menyelamatkan pujaannya tersebut.
Hingga pada akhirnya Angel masih bisa melawan, di mana ia membuat Lily terjatuh sehingga membuat tumpukan kayu di sekitarnya ini hampir saja menimpa tubuhnya, dan Lily yang meminta tolong kepada Angel justru tak mendapatkan pertolongan oleh Angel. Untuk kemudian Angel pun justru dengan sengaja membiarkan kayu tersebut menimpa Lily dan membuatnya modar. Tak lama berselang datanglah Acer, yang mana dengan polosnya Angel pun berpura-pura bersedih dan berbohong dengan mengatakan jika Lily baru saja tertimpa kayu akibat kesalahannya sendiri. Sehingga pada titik ini kita bisa melihat jika sisi psikopat dari Angel kini telah benar-benar muncul. Tapi gue beneran gak suka sama pengkhianat. Di sisi lain, Moira yang mendapatkan video tentang Nico langsung berangkat menuju TKP. Untuk kemudian Moira pun berhasil menyelamatkan nyawa Nico. Makasih Ra. Dan pada waktu yang bersamaan, polisi yang tiba di TKP masih bingung atas kejadian yang menimpa Angel, di mana Pak Polisi ini mulai berasumsi jika sepertinya memang ada seseorang yang dengan sengaja ingin membunuh mereka satu persatu, dan kemungkinannya pelakunya itu adalah salah satu dari teman Angel. Dan di sana cuma ada sidik jari kamu sama Nico. Kemudian scene pun berpindah, yang mana pada saat melihat adegan ini, gue sempat menduga kalau mungkin semua kejahatan ini bisa saja dilakukan oleh Angel itu sendiri dan memang dengan sengaja berpura-pura untuk menjadi Jenna agar bisa menghabisi nyawa teman-temannya. Namun faktanya, ternyata gue sok tahu dan semua dugaan gue ini semua salah besar. Dimana dugaan gue memang terbukti salah ketika Angel yang bertemu dengan Nico di sekolah. Angel justru curiga kepada Nico dan mengira jika mungkin saja Nico adalah pelaku yang mengatasnamakan Jenna. Dimana kecurigaan Angel semakin diperjelas dengan Nico yang secara terang-terangan justru memvoting Moira yang merupakan saingan Angel untuk terpilih menjadi ketua kelas. Yang padahal selama ini Angel telah bersusah payah untuk mempertahankan gelar ketua kelasnya selama 2 periode. Ya elah Angel, masa 2 periode masih belum puas sih? Yakin mau 3 periode kayak doi? Cuaks! Good luck ya. Gak nyangka gue lo bisa ngalahin Angel. Voting yang bikin Moira menang itu dari gue. Merasa kesal atas perbuatan Nico ditambah lagi dengan kecurigaan Angel terhadap Nico, maka Angel pun menjebak Nico dengan mengatakan kepada polisi jika dalang dibalik kematian Lily dan Ririn adalah merupakan perbuatan dari Nico itu sendiri. Hai. Gue cuma mau bilang, kalau gue nggak akan pernah kalah. Gue kenalan. Saya nggak ngapa-ngapain. Dan karena Nico merasa jika dirinya tidak salah, maka Nico pun berusaha melawan dan berhasil untuk meloloskan diri. Untuk kemudian Angel pun kembali mendapat SMS yang mana isi pesan itu lagi-lagi dari Jenna. Dan untuk memastikan siapa pengirim pesan tersebut, maka Angel pun memberanikan diri untuk datang ke sana dan ternyata Nico sudah ada di sana dan menunggu Angel. Tak lama kemudian suara Jenna kembali muncul, yang mana suara Jenna ini meminta mereka untuk melakukan duel sehingga salah satu dari mereka harus mati. Angel yang dalam keadaan terpojok dan sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan siap menerima jika memang ia harus mati. Namun karena Nico tak tega untuk melukai Angel, maka Angel pun mengambil kesempatan ini dengan menajong Nico sehingga membuat Nico harus tewas akibat tertabrak oleh mobil yang kebetulan lewat pada saat itu. Jadi dia penjahat, Mbak. Bapak udah nyelamatin saya. Setibanya Angel di rumah, Angel harus menghadapi masalah lain di mana sang ibu sangat begitu murka ketika melihat Angel yang pulang tengah malam. Dan saat Angel akan diberi hukuman, Angel pun justru berbalik melawan di mana Angel nampak begitu puas atas tindakannya tersebut. Sekarang Mami angkut Angel. Ya Allah, Mami. Angel, ayo sih. Angel. Angel apa rasain nih? Betapa sakitnya Angel selama ini. Pokoknya Mami harus rasain apa yang Angel rasain selama ini.
Singkat cerita, pihak sekolah Angel pun melakukan kemah ala-ala di mana ketika Angel melihat Acer dan Moira sedang berbincang, tanpa sadar Acer pun menjatuhkan dompetnya untuk kemudian Angel pun mengambil dompet tersebut dan ternyata ya, Angel pun dibuat begitu terkejut saat mengetahui ada foto Jenna di dompet milik Acer. Untuk kemudian Angel pun menemui Acer dan menanyakan perihal foto tersebut, di mana akhirnya terkuak sebuah fakta jika selama ini Jenna dan Acer adalah saudara kembar, dan yang mengaku sebagai Jenna dan yang mengundang mereka semua ini adalah ulah Acer itu sendiri. Gue, saudara kembarnya Jenna. Gimana cara gue ngelakuin semuanya? Gampang. Di mana ini semua bermula sewaktu kecil Jenna dan Acer harus berpisah akibat suatu insiden yang harus menewaskan ibu mereka, sehingga akhirnya mereka berdua pun harus dititipkan dan tinggal di panti asuhan. Namun karena Jenna yang mendapat orang tua asuh dan sedangkan Acer tidak, membuat Acer kabur dari panti asuhan untuk menemui Jenna, di mana pada saat itulah Acer dengan jelas melihat kematian Jenna di depan matanya akibat perbuatan Angel, sehingga dalam diri Acer mulai timbul rasa dendam dan ingin menghabisi sahabat dekat Angel agar Angel bisa merasakan apa itu yang namanya kehilangan. Dan sekarang lu ngerasain apa yang gue rasain saat lu ngambil Jenna dari gue. Merasa dibodohi, maka Angel pun mengancam Acer dan akan membuat Moira modar jika Acer tidak mau datang dan menurutinya, sehingga mau tidak mau Acer pun menemui Angel untuk menyelamatkan Moira. Namun ternyata Moira! ya, ternyata itu hanyalah sebuah jebakan di mana Angel memang sengaja memancing Acer untuk datang ke tempat ini dan ingin membakar Acer secara hidup-hidup. Angel! Dan tanpa diduga-duga, Moira yang kebetulan berada di dekat gudang dan mendengar suara Acer langsung berusaha untuk menolong Acer. Namun karena Moira bukanlah tandingan Angel, maka dengan mudahnya Angel pun mampu mengalahkan Moira dan sekaligus memasukkan ke dalam gudang untuk dibakar secara hidup-hidup bersama Acer. Tapi beruntung Acer dan Moira masih bisa berhasil lolos, di mana Acer langsung bergegas untuk mengejar Angel dan berniat ingin membunuhnya. Lu gak bisa lari dari gue. Merasa terpojok, Angel yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi lari menuju sungai di mana dulu Jenna pernah tenggelam, dan tiba-tiba Angel pun terjatuh ke dalam sungai. Dan karena Angel tidak bisa berenang, maka Angel pun berusaha meminta tolong, yang ternyata datanglah si Pak Polisi dan ingin menolong Angel. Namun pada titik ini kita semua akan dibuat terkejut karena tiba-tiba ya, ternyata si Pak Polisi ini dan Acer juga merupakan saudara, di mana si polisi ini adalah anak tertua yang merupakan kakak Acer, dan faktanya selama ini mereka bekerja sama untuk membalas dendam dan menyiksa Angel secara perlahan agar Angel mau mengakui kejahatannya terhadap Jenna, di mana akhirnya Angel pun mau mengakui semuanya di hadapan mereka berdua. Namun karena nasi sudah menjadi bubur dan sudah tidak ada kata maaf lagi, maka dengan sengaja mereka berdua pun meninjak tangan si Angel, sehingga Angel harus kembali masuk ke dalam sungai dan tenggelam hingga modar. Makanya inilah pentingnya belajar berenang. You know berenang? Swim, swim, swim. Apaan sih baku? Di akhir cerita, pihak kepolisian pun mendatangi kediaman Angel, di mana mereka memberitahukan kabar duka ini kepada sang ibu, sehingga membuat si ibu begitu terpukul saat mengetahui jika Angel kini telah modar. Sedangkan Acer merasa begitu sangat puas karena akhirnya ia bisa membalaskan dendamnya. Kawan Angel udah kesebar di mana-mana. Dan film pun berakhir. Secara keseluruhan film ini cukup gua akuin untuk bagian plot twistnya, karena sempat membuat gua berpikir kalau Angel adalah pelaku tunggal di balik semua kejahatan ini. Karena jika kita lihat dari gelagatnya, Angel ini memang seperti terlihat psikopat pintar pada film dengan genre seperti ini pada umumnya. Tapi nyatanya dugaan gua semua salah, karena ada pelaku lain yang ternyata itu adalah Acer yang merupakan kakak dari Jenna. Dan untuk alasan kenapa Angel bisa melakukan hal seperti ini kepada teman-temannya, karena dalam otak Angel ini sudah betul-betul tertanam tentang ajaran ibunya, di mana ia harus melakukan apapun untuk bisa menjadi seorang pemenang, yang pada akhirnya ajaran-ajaran ini membuat Angel menjadi tega dan tanpa ragu untuk mengorbankan teman-temannya tersebut.
Oke, mungkin sekian dulu video dari gua. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Dan gua juga mohon maaf apabila gua ada salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta gua juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada kalian yang menonton video ini hingga akhir. See you in the next video. Bye bye.